Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ucap rasa syukur atas yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, pertama-tama apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan semoga keluarga juga di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah serta membantu orang tua. Selain itu anak-anak sekalian, jaga pola makan yang sehat dan rajin cuci tangan karena sekarang masih pandemi COVID-19 dan tentunya berolahraga. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Silakan duduk manis dan mulai berdoa untuk memulai materi kita kali ini. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, kita berada di tema 8, Prajamuda Karana, dengan subtema 3, Aku Suka Bertualang, dengan materi permainan galasin dan permainan jala ikan. Dan tentunya, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, setelah memperhatikan contoh, siswa dapat menjelaskan prosedur bermain galasin dan jala ikan secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Kemudian yang kedua, setelah memperhatikan contoh, siswa dapat mempraktikkan bermain galasin dan jala ikan secara lincah dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan tradisional. Nah, itulah anak sekalian tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik, silakan disimak baik-baik materi kita kali ini. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keanekaragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama yang berbeda untuk permainan galasin. Nah, ada yang menyebut dengan galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor dan gobak. Jadi ada namanya yang sedikit berbeda, ada menyebut galasin, ada juga gobak sodor maupun gobak. Nah, cara melakukan permainan ini saya rasa penjelasannya cukup panjang dan menyita waktu. Jadi anak sekalian silakan kita fokus ya mengenai permainan galasin. Jadi silakan juga turut membantu membaca supaya kita bisa memahaminya perlahan-perlahan ya. Itu yang pertama, buatlah garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis. Garis yang bentuk lapangan segi 4, lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan, ini lapangannya persegi 4 ya. Kemudian dibagi menjadi 6 bagian. Pertama itu garis vertikal, kemudian ada garis horizontal ya.
Nah, ini yang horizontal, ada 2 horizontal dan ada garis 1 yang tegak. Seperti itu. Kemudian kedua, buatlah garis di tengah lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten atau sodor. Nah, garis yang vertikal ini itu adalah garis untuk kapten, tempat jalan kapten, bisa dari depan sampai ke belakang. Ketiga, buatlah 2 tim, masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain. Nah, biasanya kalau 6 bagian seperti ini itu tiap garis horizontal itu ada yang menjaga 1 orang. Begitupun di sini 1 orang, di belakang juga 1 orang. Nah, kalau kita mau memenuhi semuanya seharusnya juga ada di sini depan 1 orang. Jadi jumlahnya 1, 2, 3, 4. Nah, belum dengan kaptennya. Jadi ada 5 orang. Kalau seperti ini skemanya. Kemudian yang keempat, 1 tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya akan menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Jadi kita bisa lihat ada yang menjaga, ada juga yang akan melawan nantinya. Yang kelima, anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim yang akan menjaga garis batas vertikal. Jadi yang garis horizontal ini yang mendatar ya. Mendatar karena biasanya itu mulai dari sini ya. Nah, ini garis vertikal. Jadi bisa saja ini yang jadi kaptennya ya, karena dia menginjak garis vertikal. Nah, kemudian yang keenam, penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak ke kanan dan ke kiri. Jadi dia menjaga sebenarnya 2 bagian ya. Ini karena di sini ada garis tengah berarti ada 2. Nah, kemudian yang ketujuh, tugas penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak lari depan ke belakang atau sebaliknya. Jadi ini dimaksud ya. Ini dari depan, ini vertikal ke sana. Nah, itu dijaga ya. Bisa saja dari sana, dari depan, dari belakang ya. Itu bisa bebas ya karena ini wilayahnya. 8. Tim pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal. Dari batas horizontal paling depan hingga baris paling belakang. Mereka juga harus kembali ke tempat semula. Mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Nah, karena kalau tersentuh, dia akan kalah dan dia akan menjadi giliran jaga. Seperti itu permainan ini. Nah, saya rasa anak sekalian kita sudah ada bayangan mengenai permainan ini. Nah, kita bisa melihat, nah ada video ya. Namun di sini lapangannya itu ini dibagi 8 ya. 8 orang berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 5 orang. Nah, kita akan melihat bagaimana permainan galasin ini dilakukan. Nah, yang di tengah itu adalah garis vertikal. Yang ini ya, ini adalah kapten tim. Nah, dia bebas mau ke belakang maupun ke depan. Nah, ini yang lainnya ini dia menjaga garis horizontal. Yang ini yang karena dari sini ya, mulai dari depan sini. Jadi yang menjaga garis horizontal itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang dan 1 penjaga garis vertikal.
Jadi tim lawan ini berusaha untuk menembus batas penjagaan. Nah, diupayakan supaya tidak tersentuh supaya bisa melanjutkan permainan. Nah, di sini dibutuhkan kerjasama supaya kita bisa lolos dari tim jaga. Nah, biasanya kita mengambil ancang-ancang untuk berlari. Begitupun teman kita. Nah, ini sudah tidak tersentuh. Biasanya kalau seperti itu biasanya itu sudah ada yang lolos ataupun ada yang lewat, itu 2 orang. Kalau ada yang sudah bisa lewat 1 orang. Seperti itu permainan galasin. Saya kira ada gambaran ya anak-anak sekalian mengenai permainan galasin. Nah, kemudian yang selanjutnya itu permainan jala ikan. Tentunya ini juga cukup mudah untuk dilakukan, cuman membutuhkan banyak orang. Yang pertama, tentukan garis batas untuk bermain, berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. Nah, di sini garis batasnya itu dibuat melingkar, ya, dibuat melingkar. Nah, bisa juga kita membuat garis persegi. Dan jadi persoalan yang jelas nantinya ketika bermain, ikan tidak boleh keluar dari batas permainan. Nah, kemudian yang kedua, tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. Jadi di sini sudah ditentukan memang sebelumnya itu 4 orang yang akan menjadi jala ikan. Sisanya itu akan bertugas menjadi ikan. Jadi di sini kita bisa lihat, bisa identifikasi bahwa yang menjadi jala ikan di sini adalah yang ini, yang 4 orang karena dia saling bergandengan tangan. Ketiga, 4 orang yang akan menjadi jala harus terus bergandengan tangan. Kemudian yang keempat, semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. Jadi ini permainannya, ini dilakukan oleh 4 orang yang akan bertugas sebagai jala. Jadi kalau misalkan ada yang ditangkap, nah itu nantinya kalau terkumpul 4, itu bisa menjadi lagi sebagai jala, jadi supaya nanti jalannya semakin banyak. Yang kelima, setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan. Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. Intinya juga di sini kalau sudah tersentuh itu otomatis kalah ya. Otomatis dia akan menunggu giliran untuk menjadi jala ikan. 6. 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi 1 jaring tambahan. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. Jadi di sini prosedurnya kita harus menangkap dulu ikan ya, 4 ikan. Nantinya setelah 4 ikan itu dibuat lagi jala dan sehingga bertambah menjadi 2 buah jala ikan. 7. 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat 1 jaring tambahan lagi. Begitu seterusnya sampai ikan-ikan di kolam habis. Nah, seperti itu ya, saya rasa ini sangat mudah. Kemudian yang ke-8, ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Jadi seharusnya di sini bergandengan tangan ya, sudah itu tidak boleh berdiam diri, harus memang mengikuti gerakan jaring yang lainnya untuk menangkap ikan. Nah, anak-anak sekalian, jadi di sini banyak sekali ikan ya, jadi sangat mudah untuk menangkapnya, apalagi kalau misalnya batas permainan itu dia sempit, baru yang ikan itu banyak. Itu saya rasa tidak ada kesulitan untuk menangkapnya. Cuman kita membutuhkan kelincahan ya dalam bergerak supaya kita bisa menangkap ikan dengan cepat. Tentunya permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melakukan permainan ini.
Nah, kita bisa melihat permainan jala ikan yang dilakukan oleh teman kita. Namun di sini ada perbedaan karena ya mula-mula jadi jala ikan itu cuma satu. Nantinya kalau ada yang sudah tertangkap, dia ikut menjadi jala ikan sebanyak-banyaknya nanti. Jadi kita bisa lihat nanti. Nah, di sini yang bertugas menjadi jala ikan adalah guru olahraga, ya. Dan anak-anak yang lain itu menjadi ikan. Nah, batas permainannya ini adalah lapangan yang ini. Nah, baik, yang menjadi jala ikan itu cuma satu orang, jadi dia berusaha menangkap satu ikan untuk dijadikan jala ikan. Jadi jala ikannya ini semakin lama semakin besar. Jadi tidak ada pembagian. Kalau misalkan sudah 4 itu sudah menjadi jala. Ini tidak. Ini terus menerus sampai besar jarinya. Nah, kita bisa lihat di sini ini sudah ada 4 orang yang menjadi jala ikan. Nah, dia akan terus bertambah ketika ada yang disentuh. Saya rasa anak sekalian, kalian sudah bisa memahami materi kita kali ini mengenai permainan jala ikan. Tentunya kita perlu kerjasama antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan permainan. Baik, seperti itu materi kita pada pertemuan kali ini. Ada tugas, itu yang pertama, tuliskan cara melakukan permainan galasin. Kemudian yang kedua, tuliskan cara melakukan permainan jala ikan. Yang ketiga, coba praktekkan kedua gerakan tersebut bersama temanmu. Tentunya ini sangat seru ketika kita nantinya sudah belajar di dalam kelas atau belajar di sekolah. Baik anak sekalian, terima kasih atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan diulang-ulang kembali videonya, diamati baik-baik, dan jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Demikian yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul.